Aki atau acu berperan menyuplai daya listrik mulai dari starter, hingga lampu. Maka tanpa aki kenyamanan pengendara maupun penumpang akan terganggu. Di Indonesia umumnya ada dua jenis aki, yakni aki basah dan aki kering. Kendati demikian, pada dasarnya, semua jenis aki menggunakan cairan elektroda. Bedanya, ada yang menggunakan zat elektroda berbentuk gel dan ada yang cair. Untuk aki kering, perawatannya terbilang lebih mudah ketimbang aki basah. Meski demikian, jenis ini diklaim lebih cepat habis atau rusak. Kita tidak perlu mengecek rutin, gak khawatir dengan kondisi air. Nyaman, bersih, daya starter lebih tinggi, dan bisa diisi ulang charges juga. Tapi kekurangannya memang lebih cepat kalah atau rusak. Sementara untuk aki basah, membutuhkan perawatan yang lebih dari jenis aki kering. Sebaliknya, jenis ini diklaim lebih tahan lama atau tangguh dibanding aki kering. Tentunya butuh perawatan seperti airnya bagaimana. Jadi harus dikontrol. Aki basah kalau tidak dikontrol dalam 3 bulan bisa rusak juga. Terlebih jika pemakaian kendaraan sangat rutin atau hampir setiap hari. Kelebihannya memang pemakaian lebih lama tetapi dengan syarat harus dikontrol. Adapun persamaan aki kering dan aki basah dalam hal perawatan yaitu mesti rutin difungsikan. Jadi aki basah itu jangan sampai kekurangan air. Batasnya itu sampai garis bawah. Apabila airnya di garis bawah harus ditambah sampai ke garis yang atas. Begitu batasnya. Jangan sampai airnya itu sampai melewati garis yang bawah. Apabila airnya sudah melewati garis yang bawah itu, aki basah biasanya nggak akan lama-lama, nggak bisa nyimpan sepenuhnya. Kandungan elektrolit yang sangat mudah menguap merupakan kekurangan aki tipe basah, maka perawatan dan pengecekan ketinggian air elektrolit harus rutin dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kekurangan aki tipe basah ini juga terletak pada kandungan dari elektrolit sendiri, sebab cairan yang digunakan adalah jenis ASA, H2SO4 yang memiliki sifat keras sehingga jika bocor atau tumpah akan mengakibatkan kerusakan atau korosi pada bagian bodi aki yang terkena cairan elektrolit. Kendaraan harus dinyalakan, tidak boleh diparkir terlalu lama karena akan membuat zat elektroda membeku. Walaupun jarang dipakai, harus tetap dipanaskan. Itu berpengaruh juga terhadap aki, kalau terlalu lama tidak menyala. Selain itu, tips yang tak kalah penting dalam merawat aki adalah membersihkan secara berkala. Adapun bagian yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagian terminal aki, yang biasanya tertutup debu dan kotoran. Jika tertutup kotoran maka akan menyebabkan hantaran listrik dari aki ke komponen mobil menjadi terhambat. Cara sederhana membersihkan terminal aki, antara lain menggunakan sikat plastik atau sikat kawat.